Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STKIP Andi Matapang Pangkep Prodi PGSD Pendidikan Sekolah Dasar semester 5. Sebelum kita memasuki materi, baiklah saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri atas nama Siti Aminah, yang kedua Juliarti, yang ketiga Nur Hamsi, yang keempat Siti Rabida Abbas, dan yang terakhir Rasul Hidayat. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengumpulan dan Penyimpanan Data tentang Murid. Pengumpulan dan penyimpanan data tentang murid bagian latar belakang. Pengumpulan data merupakan suatu hal penting dalam suatu hal penelitian pada bimbingan dan konseling. Konseling baru dapat diberikan dengan kalau telah data mengenai individu yang mau dibimbing sudah diperoleh. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui berbagai metode dan teknik yang dapat digunakan untuk memperoleh data dalam merealisasi bimbingan dan konseling. Data diperoleh dengan beberapa hal seperti observasi, merupakan untuk memperoleh data anak atau individu lain dengan mengadakan hubungan secara langsung dengan informan. Ada juga dengan kuesioner yang sama-sama menggunakan pertanyaan hanya dalam penyajian yang berbeda. Pada interview disajikan dengan lisan, maka pada kuesioner disajikan dengan tertulis. Untuk itu, guru perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai yang meliputi pengetahuan tentang jenis data yang perlu dikumpulkan, sumber dari mana saja data itu dapat diperoleh, cara dan prosedur mendapatkan data, serta keterampilan dalam menyusun alat penggunaannya. Tujuan yang pertama menyebutkan jenis-jenis data tentang siswa yang diperlukan dalam bimbingan dan konseling. Yang kedua, menjelaskan kegunaan data dalam bimbingan dan konseling. Yang ketiga, menjelaskan teknik-teknik pengumpulan data dalam bimbingan dan konseling. Yang keempat, menjelaskan kegunaan tes dalam bimbingan dan konseling. Yang kelima, merumuskan kegunaan masing-masing teknik pengumpulan data yang bersifat non-tes dalam bahasanya sendiri. Yang keenam, menjelaskan kebaikan dan kelemahan masing-masing teknik pengumpulan data yang bersifat non-tes. Dan yang ketujuh, menyusun alat-alat pengumpulan data tentang siswa. Yang pertama, tes. Secara etimologis, istilah tes berasal dari bahasa Latin testum yang berarti cangkir, mangkok atau cawan yang digunakan untuk memeriksa logam. Lambat laun istilah ini dipergunakan juga dalam lapangan-lapangan lain termasuk pendidikan. Dalam penggunaannya sehari-hari, istilah tes sering digunakan silih berganti dengan pengukuran dan penilaian. Dalam pengertian yang sempit, tes mengandung pengertian, penyajian, seperangkat tugas atau pertanyaan yang harus dijawab. Definisi yang lebih luas tentang tes dikemukakan oleh Cambridge 1970 sebagai prosedur yang sistematis untuk mengamati tingkah laku seseorang, kekulungan dan menggambarkannya dengan skala angka atau sistem golongan-golongan. Berdasarkan atas aspek yang diukur, tes dibedakan atas A. Tes inteligensi, B. Tes bakat. Kepribadian tes prestasi belajar. Tes inteligensi merupakan keseluruhan kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara cermat dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan secara etik. Jadi tes inteligensi adalah suatu teknik atau alat yang digunakan untuk mengungkapkan taraf kemampuan dasar seseorang, yaitu kemampuan dalam berpikir, bertindak, dan menyesuaikan diri secara efektif. B. Tes bakat. Jadi, bakat adalah suatu kondisi pada seseorang yang dengan suatu latihan khusus memungkinkannya menguasai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan tertentu, seperti kemampuan bermain musik, kemampuan berolahraga, dan lain-lain sebagainya. Seseorang yang berbakat musik, misalnya, dengan latihan yang sama dengan orang lain yang tidak berbakat musik, akan lebih cepat menguasai keterampilan tersebut. Dengan demikian, bakat tidak berkembang dengan sendirinya, tetapi harus ditunjang oleh faktor-faktor, misalnya faktor lingkungan. C. Tes kepribadian.
Alport dalam Hall dan Lindsay 1981 mengatakan bahwa kepribadian adalah organisasi yang dinamis dari sistem-sistem psikofisis dalam diri individu yang menentukan penyesuaian yang unik dengan lingkungan. Kepribadian dapat diukur dengan berbagai cara. Cara yang paling banyak digunakan adalah dengan jalan melihat satu, apa yang seseorang katakan tentang keadaan dirinya sendiri. Cara ini disebut self-report inventory, di mana seseorang mengemukakan sesuatu mengenai dirinya melalui alat yang sudah disediakan. Yang kedua, apa yang orang lain katakan tentang keadaan seseorang. Cara ini disebut inventories sosiometris, di mana orang lain diminta untuk mengemukakan keadaan pribadi seseorang. Yang ketiga, apa yang seseorang lakukan tentang keadaan diri seseorang. Dalam hal ini, seseorang disuruh melakukan sesuatu dan hal-hal yang dilakukannya itu diamati secara cermat dan ditafsirkan. D. Tes presentasi belajar. Tes presentasi adalah suatu alat atau tes yang disusun untuk mengukur hasil-hasil pengajar, kemajuan-kemajuan yang telah dicapai murid setelah ia mengikuti latihan atau pelajaran selama waktu tertentu. Tujuan utama penggunaan tes presentasi belajar adalah agar guru dapat membuat keputusan-keputusan, seleksi dan klasifikasi serta menentukan keefektifan pengajaran. Hasil-hasil presentasi dapat digunakan untuk mengukur hasil-hasil belajar, mengenali murid-murid yang membutuhkan pengajaran perbaikan, memudahkan murid belajar, dan sebagai kriteria dalam melihat teknik. Observasi. Observasi atau pengamatan yaitu teknik atau cara untuk mengamati suatu keadaan atau tingkah laku. Karena sifatnya mengamati, maka alat yang paling pokok dalam teknik ini adalah panca indera penglihatan. Observasi memiliki cara sebagai berikut. 1. Disesuaikan dengan tujuan yang dirumuskan terlebih dahulu. 2. Direncanakan secara sistematis. 3. Hasilnya dicatat dan diolah sesuai dengan tujuan. 4. Perlu diperiksa ketelitiannya.